Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian, Bapak Guru SD Negeri 4 Sangsit. Jadi pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia sekali. Kita di sini bisa berjumpa dengan keadaan sehat, selamat dan rohani. Pertama yang mengucapkan mengajari umat, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan di sini yaitu tentang penerapan konsep budaya positif. Nah, jadi penerapan konsep budaya positif ini adalah merupakan materi yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin penerapan konsep budaya positif ini bisa menjadi jaminan juga pengetahuan dan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian nanti pada saat menghadapi siswa di dalam kelas, baik dalam pembelajaran dan pengajaran. Jadi apa itu budaya positif? Nah, sebentar yang akan paparkan. Nah, baik, terus selanjutnya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah merupakan foto profil saya, itu saya sendiri. Saya sangat berbangga sekali bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dan bisa mewujudkan nantinya apa program-program yang telah saya terapkan pada sekolah. Baik, untuk selanjutnya, jadi topik dalam konsep yang akan saya nanti berikan ya pada Bapak Ibu guru sekalian, yaitu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat itu yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu yaitu yang akan menjelaskan nanti tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, apa itu semuanya? Nah, sekarang saya akan memberikan pemaparannya. Yang pertama yaitu mengenai apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama hal yang saya akan berikan yaitu tentang perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai guru sudah barang tentu kita sebagai guru itu harus mempunyai suatu sistem kontrol. Nah, apa itu kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru? Nah, di sini saya akan mengandaikan ketika Bapak Ibu mungkin sekarang yang akan berikan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan kepalan tangan namanya ya. Nah, ketika Bapak Ibu seandainya Bapak Ibu itu adalah A dan B. Coba Bapak Ibu sekarang sobeklah sebuah kertas kecil. Nah, dalam kertas kecil itu Bapak Ibu akan menuliskan sesuatu. Nah, sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, letakkan salah satu tangan Bapak Ibu yang mungkin sebagai pemeran A, ya misalkan Pak Bayu sebagai A dan Bu Rita sebagai B.
Jadi Pak Bayu akan menyobek sebuah kertas, kemudian kertas itu diisi tulisan, kemudian kertas yang diisi tulisan itu digenggam oleh Pak Bayu, digenggam secara erat pada kepalan tangan. Kemudian si B, tugas si B harus seperti Bu Nita, dia akan mempunyai tugas bagaimana caranya Bu Nita itu membuka genggaman daripada Pak Bayu agar Pak Bayu bisa membuka kepala tangannya itu dan melihat isi tulisan dalam kertasnya itu. Bu Nita itu bebas, dia harus bisa membujuk, mengancam, menghardik maupun merayu agar Pak Bayu bisa untuk membuka kepala tangannya. Nah, apa yang terjadi? Apakah Pak Bayu mau dia membuka kepala tangannya atau tidak? Nah, di sini siapa yang mempunyai kontrol? Apakah Pak Bayu atau Bu Nita? Ya, mungkin dalam hal ini yang punya posisi kontrol itu adalah Pak Bayu. Bagaimanapun caranya Bu Nita merayu, menghardik atau mengancam Pak Bayu, ketika Pak Bayu tidak mau dia membuka kepala tangannya, sama saja. Jadi di sini yang punya kontrol itu Pak Bayu. Misalnya Pak Bayu merasa kasihan kepada Bu Nita karena terus dia merayu, mengancam atau menghardik, dia bisa saja akan membuka kepala tangannya. Nah, hal ini juga bisa Bapak Ibu nantinya akan lakukan di kelas misalkan, ya. Jadi teori kontrol itu yang punya kontrol itu adalah pribadi atau diri kita sendiri, bukan pribadi orang lain, baik guru maupun siswa. Jadi kita sebagai guru misalkan Bapak Ibu ya, kalau dalam kelas kita mempunyai suatu ilusi bahwa kalau kita misalkan mengajak memberitahu kepada anak-anak, pasti dalam benak kita anak-anak bisa akan menuruti apa yang kita berikan. Pasti begitu dalam pikiran Bapak Ibu. Tapi menurut anak-anak, apakah bisa dia akan menerima apa yang telah Bapak Ibu berikan? Pasti di dalam dirinya mereka ada saja yang tidak mau melakukannya dengan alasan tertentu. Karena setiap orang itu bebas, dia mempunyai posisi kontrol masing-masing. Jadi misalkan begini, di dalam kelas, anak-anak cobalah duduk dengan rapi, dengarkan Bapak atau Ibu menjelaskan. Itu misalkan di antara teman-temannya di kelas, kemungkinan ada mereka yang tidak bisa menerima, tapi itu di dalam hatinya. Mungkin dia punya alasan tertentu karena mereka ingin juga mengekspresikan apa yang mereka miliki. Karena pada dasarnya begini, siswa itu di dalam kelas dia itu misalkan ribut dan sebagainya, belum tentu siswa itu dia ingin bercanda, tapi mereka ada juga hubungan berdiskusi dengan teman-temannya, walaupun hal itu mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran atau ada hal-hal yang lain sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Kemungkinan demikian, bahwa pada dasarnya Bapak Ibu ya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah itu selalu? Pasti jawabannya belum tentu. Ya, karena posisi kontrol itu seperti tadi yang berikan ilustrasi tentang kepala tangan itu. Jadi setiap orang itu mempunyai kontrol sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Walaupun kita orang dewasa, pada anak-anak kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Itu setiap manusia memiliki posisi kontrol masing-masing. Ya. Nah, itu merupakan perubahan paradigma atau teori kontrol, ya, atau ilusi kontrol. Nah, dia akan lanjutkan kembali mengenai perubahan paradigma stimulus. Nah, teori kontrol kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi setiap orang akan mempunyai suatu pandangan yang berbeda-beda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain belum tentu bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan model begitu namanya. Nah, jadi bagaimana penerapannya tersebut? Nah, saya akan lanjutkan. Nah, mengenai disiplin positif.
Nah, jadi teori kontrol atau teori pilihan ini menurut Dr. William Glasser, ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini merupakan teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi makna disiplin. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ketika mendengar kata disiplin, bagaimana kita caranya mendisiplinkan seorang anak. Jadi mendisiplinkan seorang anak itu mungkin pemikiran kita bagaimana caranya kita itu memberikan dia berupa hukuman dan lain sebagainya agar anak itu bisa mengikuti apa kemauan kita. Ternyata disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang dari seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu seharusnya timbul dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Maksudnya di sini kebiasaan disiplin itu harus muncul dari diri siswa itu sendiri. Atau kita sebagai guru harus mempunyai disiplin tentang disiplin itu timbul harus dengan diri sendiri secara tulus, bukan karena ada sesuatu hal kita memaksakan diri untuk disiplin seperti tadi teori kepala kanan atau ilustrasi kepala kanan yang tadi yang ceritakan. Ya, jadi semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini yang disebut dengan teori motivasi. Nah, jadi seorang anak, misalkan di dalam kelas ada seorang anak, dia kalau datang ke sekolah itu rajin sekali. Misalkan datang ke sekolah dia jam 6:30, dia sudah datang ke sekolah. Tapi dalam benaknya sendiri, dia datang ke sekolah itu karena untuk menghindari hukuman. Maksudnya di sini, di setiap sekolah atau di kelas kita kan punya suatu aturan. Jadi aturannya begini, setiap anak misal datang ke sekolah maksimal itu adalah jam 7.15 itu misalkan, ya. Jadi seorang anak itu dia karena membaca aturan tersebut, dia tidak mau dia terlambat ke sekolah. Makanya daripada itu dia itu harus datang lebih pagi dari temannya biar untuk menghindari hukuman. Ya, kalau 7.15 dia atau lebih dia datang pasti akan dihukum itu misalkan, ya. Jadi dia datang ke sekolah itu hanya untuk menghindari hukuman. Itu maksudnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan hadiah. Jadi misalkan begini, anak-anak yang nanti datangnya lebih pagi, misalkan saya sebagai guru misalkan, ya, saya akan memberikan pada siswa misalkan begini, anak-anak yang datangnya lebih pagi nanti Bapak akan kasih hadiah. Hadiahnya berupa permen. Atau begini, anak-anak siapa yang mau ke depan atau siapa yang mau menunjukkan tangannya ke depan bisa mengerjakan soal yang di depan, nanti Bapak atau Ibu akan memberikan hadiah. Nah, jadi anak-anak dia dengan terpaksa datang lebih pagi misalkan, atau dia mau maju ke depan hanya semata-mata ingin mendapatkan imbalan. Imbalan itu berupa permen. Nah, jadi inilah motivasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Itu adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya sendiri. Jadi bukan karena kesadarannya sendiri. Jadi ini yang disebut dengan perilaku. Jadi perilaku itu mungkin saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi misalkan karena saya takut misalkan kepada kepala sekolah, misalkan kalau saya datang lebih siang misalkan saya akan diberikan sanksi dan sebagainya. Makanya kalau saya itu harus datang lebih pagi itu misalkan. Berarti hal yang saya terapkan itu adalah teori perilaku yang saya terapkan itu adalah teori perilaku yang bagaimana? Untuk menghindari hukuman. Kalau misalkan saya datang misalnya lebih pagi karena di sekolah ini ada aturan misalkan, pada guru-guru yang datang lebih pagi akan mendapatkan reward, penghargaan berupa hadiah dan sebagainya misalkan. Lalu setelah itu saya berlomba-lomba dengan teman datang lebih pagi. Nah, itu hanya hal-hal yang perilaku yang saya terapkan itu masih untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi itu berasal dari luar diri saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya melakukan atau perilaku positif yang harus saya lakukan, yaitu
untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang ketiga, teori motivasi ketiga yang slide-nya yang harus kita lakukan. Jadi untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari diri kita sendiri. Misalkan kalau begini, saya sebagai guru, saya datang lebih pagi. Karena apa? Saya ingin menjadi panutan, saya ingin menjadi contoh kepada siswa saya. Bagaimana siswa saya harus datang pagi kalau saya datang siang. Nah, hal ini harus datang dari diri saya sendiri. Karena saya sebagai guru, saya harus bisa memberikan contoh panutan kepada siswa-siswa dan rekan-rekan guru saya. Nah, hal itu berasal dari apa? Dari diri saya sendiri. Jadi motivasi tersebut disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, tapi bukan dari orang lain. Atau posisi kontrol kita itu posisi kontrol diri kita sendiri, bukan karena teori kontrol orang lain, karena aturan, karena kita mendapatkan imbalan, kita mau mengerjakan sesuatu. Nah itu. Nah, dari teori motivasi itu, maka kita akan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan itu ada nilai tanggung jawab, nilai keamanan, kemudian ada kejujuran, dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan melahirkan yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini beda dengan aturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah merupakan sesuatu yang disepakati di dalam kelas. Bagaimana anak-anak kita di dalam kelas, dalam pembelajaran, dia mampu untuk melakukan hal yang memang berasal dari dirinya sendiri, intrinsik. Misalnya gini, saya datang tepat waktu. Jadi dia akan membiasakan diri untuk datang tepat waktu tanpa melihat teori motivasi menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Walaupun saya tidak mendapatkan imbalan, saya akan datang tepat waktu. Itu merupakan suatu keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa-siswa itu sendiri. Jadi itu beda dengan aturan kelas. Jadi dalam perilaku, mewujudkan perilaku dan tujuan di dalam pembelajaran di lingkungan sekolah, kita harus bisa minimal lah kita bisa menerapkan teori motivasi. Ya, walaupun saya kira hal ini tidak bisa kita lakukan secepat sekali, tapi ini butuh proses, karena bagaimanapun juga hasil akhir itu pasti ditentukan oleh sebuah proses yang baik, maka akan menghasilkan ya hasil yang baik daripada kita memaksakan hal-hal yang mungkin belum tentu bisa diterima oleh orang lain, atau kita tidak perlu mengkontrol orang lain. Jadi posisi kontrol itu tetap pada diri kita sendiri. Nah itu kemudian saya lakukan tentang model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Ya, jadi ada yang disebut dengan guru yang penghukum. Nah, apa yang disebut dengan guru penghukum? Jadi guru penghukum itu adalah bagaimana misalkan siswa itu dia memiliki kesalahan. Nah, misalkan gini, siswa terlambat datang ke sekolah. Guru datang dengan wajah yang malah, kemudian membentak anak tersebut, kamu kenapa kamu tidak hadir tepat waktu? Apa saja pekerjaan kamu? Silakan sekarang kamu lari 10 kali keliling lapangan. Itu misalkan, itu disebut dengan apa? Posisi kontrol guru, yaitu guru penghukum. Kemudian ada guru yang pembuat perasaan sekolah. Jadi misalkan begini, anak-anak bapak gak kasihan mbak, anak-anak pada bapak, anak-anak ribut aja kerjanya di kelas. Nanti kalau anak-anak ribut di kelas, nanti siapa yang akan disalahkan? Pasti bapak akan dimarahi oleh bapak guru. Atau begini, anak-anak, bapak sangat kecewa sekali kepada kamu karena kamu tidak pernah menuruti perkataan bapak. Salah begitu. Dengan kata-kata ini, maka apa? Siswa itu merasa dia bersalah. Oh, karena saya, Pak Guru nanti dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Oh, karena saya, Pak Guru kecewa terhadap saya karena saya
ribut misalkan. Atau begini, nak, kamu sering sekali berkelahi di sekolah. Apakah kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu? Karena orang tua kamu di rumah bekerja, sedangkan kamu di sini hanya berkelahi saja tanpa bekerja. Itu misalkan. Jadi anak-anak merasa bersalah dirinya. Nah, hal inilah yang mempengaruhi psikologi anak-anak tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah. Dan teori ini atau posisi kontrol ini masih merupakan motivasi ekstristik atau posisi yang kontrol yang berasal dari luar. Kemudian ada lagi, tadi kan baru dua. Kemudian ada lagi teman. Bagaimana guru itu membiasakan dirinya dengan siswa itu seperti teman. Jadi apapun ada permasalahannya, selalu guru itu selalu gini, nah, kamu kalau di kelas yang berikutnya, jadi bapak siap membantu kamu. Kalau misalkan kamu ada kesulitan apa-apa, misalkan begitu. Jadi guru itu memposisikan dirinya sebagai teman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Tapi di sini ada kelemahannya. Ketika satu orang guru dia menerapkan posisi kontrol teman, belum tentu guru yang lain dia memposisikan dirinya sebagai teman. Ada juga guru lain tidak mau dia memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, disinilah anak-anak itu akan bingung menjadinya. Itu kelemahannya kalau posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi guru itu dia memposisikan dirinya ketika melihat siswanya melakukan kesalahan, dan dia berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki sekolah. Misalkan begini, anak-anak akan terlambat, dia guru tersebut akan memberikan pengawasan terhadap anak tersebut. Jadi pemantau itu kan artinya mengawasi. Jadi misalnya begini, nah, kamu tahu nggak aturan di sekolah ini apa? Tidak boleh datang terlambat. Datangnya harus jam berapa? Jam 7.15. Itu misalkan, ya. Tahu nggak kamu apa konsekuensi atau hukumannya? Apa hukuman atau sanksi apabila kamu datang terlambat? Itu misalkan. Jadi guru itu selalu dia menerapkan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Nah, dari Bapak Ibu ini adalah
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu adalah merupakan sedikit ya dari apa yang telah dia lakukan kepada siswa yang mengalami kesalahan. Jadi bagaimana kita sebagai guru nantinya menerapkan segitiga restitusi ini, yaitu pada kesalahan itu ya siswa itu sendiri yang mencarikan solusi pada kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan dukungan, yaitu pertama itu menstabilkan identitas mereka. Apa sih kesalahan yang mereka lakukan? Suatu kesalahan itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Jadi setiap orang bisa akan melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan itu bagaimana kita memvalidasi kebutuhannya? Karena apa dia melakukan kesalahan itu pasti mempunyai suatu alasan. Jadi alasan itu kita sebagai guru ya mencoba menerima apa alasan yang diberikan oleh siswa tersebut, sambil kita juga akan memberikan solusi yang tepat tentang kesalahan yang mereka lakukan dengan menanyakan keyakinan di kelas itu bagaimana. Kalau misalkan dapat waktu harusnya bagaimana kita, apakah anak tersebut bisa dia akan melakukan perubahan untuk selanjutnya. Jadi hal tersebutlah yang kita sebagai guru harapkan. Bagaimana dari kesalahan tersebut anak-anak bisa memperbaiki dirinya tanpa kita harus memberikan misalkan hukuman, membuat rasa bersalah, atau kita selalu menyalahkan anak tersebut. Jadi setiap anak itu harus kita berikan bimbingan, harus berikan dukungan. Nah, setelah disebut dengan segitiga restitusi, nah kemudian realitas atau kebutuhan kita sebagai manusia tentunya berbeda-beda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yaitu pertama, bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia pastilah kita harus bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Mungkin kita harus mempunyai 3 hal, yaitu kita harus cukup pangan, sandang, dan papan. Nah, inilah 3 hal ini yang harus kita penuhi pada bertahan hidup. Mungkin kalau kita tidak bisa memenuhi salah satunya, mungkin ada hal yang kurang yang kita dapatkan. Kemudian penguasaan. Jadi setiap orang itu dia memiliki rasa untuk mendapat mendapat tempat yang baiklah di antara baik teman-teman, di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dia harus punya penempatan diri atau dia sudah penguasaan ya. Jadi setiap orang manusiawi lah, mereka ingin dihargai dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap orang itu mempunyai rasa kasih sayang. Jadi setiap makhluk di bumi ini pastilah punya rasa kasih sayang. Kemudian rasa kesenangan, bagaimana Bapak Ibu juga, kita sebagai manusia juga ingin hidup senang lah, maksudnya dengan berlibur, dengan melakukan kegiatan, dengan keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai manusia harus punya rasa menikmati dunia inilah dengan kesenangan. Dan juga tadi kebebasan. Jadi kita sebagai manusia juga tidak perlu dikekang ya. Kayak siswa juga, harus siswa kita semakin kekang pasti suatu saat dia akan memberontak dirinya. Makanya kelima kebutuhan dasar manusia ini kita sebagai guru harus memahaminya. Bagaimana kita sebagai sosial, kemudian kita juga melihat anak didik kita, maka kita harus mengerti. Oh, anak didik kita ini kenapa dia selalu bermain di sekolah? Kenapa dia selalu sama temannya selalu bermain dan sebagainya? Mungkin di keluarganya dia tidak mendapat kasih sayang. Dia mengungkapkannya di sekolah, kemungkinan. Karena hal itu kita harus telusuri. Atau mungkin begini, kalau di rumah misalkan anak tersebut ya berasal dari keluarga kurang mampu, mungkin di sekolah dia sering mengganggu temannya pada saat makan itu misalkan, mungkin dia di sekolah di rumahnya mungkin kurang perhatian misalkan ya, tidak membekal mungkin di sekolah atau dikasih bekal dan sebagainya, mungkin hal itu bisa akan terjadi. Bagaimana ada anak-anak misalkan kalau di rumahnya selalu ditekan sekali sama orang tuanya sehingga psikologinya terganggu,
kesenangan dia tidak dapatkan, di sekolah pasti dia akan murung dan sebagainya. Hal ini mungkin Bapak Ibu sudah sering hadapi di sekolah. Makanya kita sebagai manusia, Adam juga sebagai guru, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia itu bagi apa. Karena ini hal yang sangat penting sekali. Nah baik, saya akan melanjutkan kembali. Nah, makna disiplin tadi sudah dilakukan. Apa itu makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi bagaimana disiplin itu proses belajar anak-anak dari dia misalkan kurang mendapatkan kemampuan atau jati dirinya, bagaimana kita sebagai guru di sini kita harus bisa memberikan pembelajaran kepada mereka. Cara ada kesalahan, kita harus memberikan pembelajaran kepada mereka. Ini yang disebut dengan disiplin. Jadi bukan semata-mata kita berapa disiplin ini dengan cara kekerasan, baik verbal maupun fisik. Itu tidak pada zamannya lagi. Nah, namun dalam budaya kita, maka kata disiplin itu berubah menjadi, nah ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalkan begini, Bapak Ibu sekalian, seorang anak, kita akan bagaimana cara kita mendisiplinkan seorang anak didik kita sendiri. Oh, ketika anak didik kita patuh terhadap diri kita, oh berarti kita sudah melakukan disiplin kepada anak tersebut, pendisiplinan kepada anak tersebut. Jadi hal ini salah, ya. Pada dasarnya kan begitu tanggapan kita sebagai pendidik. Oh, kita sudah berhasil berarti mendisiplinkan. Ketika anak bilang gini, anak-anak duduk yang baik, duduk yang rapi, tolong diam, semua anak bisa. Anak didisiplinkan begitu. Sekonvensional diri kita sendiri. Oh, ternyata tidak. Ternyata makna disiplin itu adalah bagaimana kita belajar mengajari anak-anak tersebut, anak-anak kita dari suatu proses yang salah menjadi hal yang benar. Itulah yang disebut dengan makna disiplin sesungguhnya. Jadi pada disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau kerjakan sesuatu tujuan mulia. Jadi kita secara umumnya, secara kecenderungan, jadi disiplin yang kita terapkan ini agar apa? Mencapai tujuan mulia. Jadi proses belajar itu namanya disiplin. Jadi anggapan kita selama ini ternyata salah, ya. Jadi disiplin itu dengan apa itu sekalian fokus belajar. Nah baik, saya lanjutkan. Nah, nilai kebajikan universal. Nah, menurut William Glasser, jadi nilai-nilai kebajikan itu ada nilai mandiri, bernama kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan beriman, bertakwa. Ini kita bisa temukan di mana? Pada profil pelajar Pancasila, di mana ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menjaga mandiri, dan bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai. Ya, nilai-nilai ini sangat bagus sekali kalau kita bisa paham. Ya, karena apa? Nah, tujuan daripada pendidikan Indonesia sekarang yaitu bagaimana kita mencetak kader profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi, nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, tadi saya sudah sebutkan itu adalah faktor dari eksternal, mendapatkan imbalan juga merupakan faktor eksternal. Nah, yang terakhir itu menghargai diri sendiri. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Tujuan daripada disiplin positif, hal yang kita bahas pada pagi hari ini. Adalah tujuan atau goalnya. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Ki Hajar Dewantara kan merupakan tokoh pendidikan kita. Jadi dia adalah merupakan bapak guru pendidikan Indonesia. Jadi menurut beliau, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi tidak hanya kita memerintah orang lain, kita cakap, tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan merdeka. Itu yang disebut dengan konsepsi dari keteladanan, ya, daripada yang diterapkan oleh
Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini sesuai dengan posisi kontrol seseorang. Yang posisi kontrol itu pastilah dimiliki oleh orang itu sendiri, bukan orang lain. Lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi hukumnya ada jangka panjang dan jangka pendeknya. Kalau jangka panjangnya gimana? Kalau kita terus orang lain atau anak-anak kita berikan penghargaan, reward terus tanpa kita harus mereka mengerti apa yang mereka lakukan atau jadi motivasinya. Jadi punya pengaruh jangka panjang dengan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya mereka akan menuruti segala hal yang kita lakukan. Tapi jangka panjangnya kan belum tentu. Nah, itu kelemahannya dihukum oleh penghargaan. Di penghargaan itu ada urutan kualitas jadinya yang panjangnya mematikan kreativitas anak itu tersebut dan mengurangi motivasi listrik dalam dirinya. Kalau penghargaan mematikan kreativitas, gimana sih maksudnya? Jadi mematikan kreativitas begini, dia tidak bisa berpikir dengan dirinya sendiri, tapi dia hanya ingin mengejar apa yang disebut dengan penghargaan itu sendiri. Nah, itulah mematikan kreativitasnya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membedakan apa itu hukuman atau konsekuensi. Ada dua hal, tindakan guru yang mana yang disebut dengan hukuman dan mana yang disebut dengan konsekuensi. Bapak Ibu guru sekalian mungkin masih samar-samar. Saya yakin begitu, saya juga begitu. Setelah saya belajar tentang modul ini, baru saya paham mana sih disebut hukuman dan mana sih disebut konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa tindakan guru ini? Hukuman apa konsekuensi? Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin Bapak Ibu juga masih meraba-raba. Oh, saya yakin begini. Oh, saya begini. Apalah saya? Nah, kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, bagaimana? Jawabannya adalah ini. Nah, ini mencapai 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dan terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Jadi Bapak Ibu melakukan tindakan hukuman kepada anak tersebut. Nah, yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensi ini mengarah kepada rasa tanggung jawab. Kalau hukuman itu kan tanggung hukum. Tindakan 1, 2, 3 itu termasuk hukuman. Yang terakhir coba lihat Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sana kan konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Kenapa tidak hukuman? Kenapa tidak relevan ya hukuman? Jawabannya apa? Karena lari itu termasuk apa? Dalam ya, olahraga. Karena dalam pelajaran PJOK. Jadi kan relevan ya. Jadi itu termasuk konsekuensi. Lalu misalkan dalam pelajaran matematika kita sudah melakukan apa? Hukuman. Sudah tidak relevansi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah merupakan apa yang disebut dengan konsekuensi, apa itu hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena kesenggol pada saat belajar. Jadi anak-anak tidak sengaja dia menyenggol tumpahan air yang basah. Jadi anak-anak membersihkan dia, itu bukan termasuk hukuman. Bagaimana dia mampu mencari apa namanya tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia miliki, yang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Jadi ini adalah bekal yang sangat apa namanya, ini wawasan pengetahuan yang juga merupakan sangat berharga sekali. Saya sendiri pada saat belajar modul ini juga, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya baru tahu, oh ini namanya hukuman, oh ini namanya konsekuensi. Jadi selama ini apa yang saya telah lakukan itu, saya menganggap oh ini hanya hukuman saja yang diberikan kepada anak-anak. Tetap secara mendalam ini mempunyai apa namanya manfaat atau hal yang sangat bermanfaat
sekali Bapak Ibu ya, karena ini menyangkut pada psikologis anak itu sendiri, hal yang sangat mendalam sekali dalam hal seperti ini. Ketika Bapak Ibu memberikan hukuman fisik, verbal, apa yang menjadi menjadi hal yang sangat buruk terhadap anak itu sendiri. Secara psikologis anak itu akan terganggu, secara mental suatu saat nanti ketika dia dewasa dia pasti mengingat karena tertanam pada alam bawah sadarnya. Suatu saat nanti pasti dia akan mengingat, dulu saya pernah dihukum dulu, pernah pasti, karena hal tersebut akan tertanam sekali. Makanya kita sebagai guru hindarilah kita bagaimana kita memberikan hukuman baik verbal maupun fisik kepada anak-anak tersebut, karena ini dampaknya macam-macamnya ya. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus memang terjadi, tapi tidak menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit. Nah, tadi fisik panjang. Konsekuensi itu hanya itu aja dalam kalau dia sudah melakukan hal, ya dia pasti akan lupa atau mereka tidak akan bertanam lagi pada dirinya sendiri karena dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin. Jadi konsep disiplin di sini, jadi anak-anak lebih menghargai apa itu disiplin. Ya, kalau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Dan rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, ini timbul pada hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan itu sementara. Ini sementara, ya. Memang mereka merasa malu, tapi sementara, karena mereka sudah bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah lakukan. Ini menurut Diana Gosen, ya disatu oleh Resolution Diana Gosen, ya. Oke, lanjut. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka. Ya, seperti tadi yang telah saya jelaskan. Dan lanjut tentang identitas kegagalan, selalu hukuman. Kemudian identitas kesuksesan, disiplin itu pada penerapan konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada hal yang negatifnya, netral dan positif. Jadi konsekuensi itu berada di antara hukuman dan restitusi, dari sifatnya netral. Yang lanjutkan 9 ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini disebut restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari ukuran dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Cara yang paling baik restitusi, seperti video yang tadi telah yang putarkan. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi fokus pada solusi. Ini dari bawahnya mencari solusi, bukan hanya sekadar kita berikan penghukuman dan sebagainya. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak itu tidak perlu dijadikan mereka, ya, dapat diterima di kelompoknya kembali. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ketika Bapak Ibu ditanyakan begini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Apakah karena Bapak Ibu karena takut terhadap aturan yang kita tidak dibilang? Apa karena memang dalam diri Bapak Ibu memang sudah ada niat bahwa setiap saya membawa kendaraan bermotor saya harus pakai helm karena kesadaran diri kita sendiri. Nah, jadi itulah Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti ini. Jadi hal ini harus terbiasa kita lakukan, tidak karena aturan. Misalkan anak-anak di kelas itu, dia itu dalam kelas harus memperhatikan guru. Jadi karena dia melihat aturan, dia terpaksa jadinya. Tapi hal yang paling utama yaitu bagaimana keyakinan itu
harus timbul pada dirinya sendiri. Seperti contoh pada pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, sama seperti itu. Jadi hal ini harus kita biasakan, harus menjadi keyakinan diri kita masing-masing. Oke, saya lanjutkan kembali. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Nah, ini adalah merupakan sebuah lingkaran ya, yang mungkin nantinya harapan kita dapat menerapkan yang disebut dengan budaya positif. Nah, sepakat kelas. Nah, selain pertanyaannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang A, sepakatan kelasnya. Ya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, ini merupakan apa? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang bisa disepakati oleh setiap warga kelas. Nah, ini akan pendalaman dari keyakinan kelas tersebut. Ya, di sini ada tabel P lagi namanya. Jadi bagaimana kita pada tabel P kita hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, ini tabel T dan Y. Nanti bisa diisi mungkin ini. Nah, hormat tampak seperti datang tepat waktu, kemudian tampak misalkan tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Itu misalkan ya, bekerja, menyimak dulu, kemudian mendengarkan dulu. Nah, hal ini bisa kita buat tabel T dan Y sebagai guru nanti dalam penerapan daripada keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mana yang kita diterapkan kira-kira oleh peserta didik kita atau anak-anak kita? Ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya atau dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan bentuk toleransi kalau dilarang mengganggu orang lain ya. Bukan hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai. Mungkin ini disiplin. Nah, keyakinan kelas. Nah, yang bagaimana itu? Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti kita kelasnya yaitu rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Ya, dilarang menggunakan narkoba, yang merupakan kesehatan, termasuk keyakinan kelas. Ya. Yang nilai-nilainya nilai kebaikan, ya, tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan. Nah, ini lagi menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jadi, Bapak Ibu, ini aturannya dan ini keyakinan kelas yang bisa kita gunakan atau digunakan oleh peserta didik. Nah, kebutuhan dasar manusia seperti saya tadi sampaikan, yaitu ada rasa kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol, ya tadi saya sudah membahas juga bagaimana menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, ya, membuat orang berceramah, mengatakan seharusnya itu kecewa. Nah, seperti tadi yang telah saya jelaskan tadi, menyatakan buat kelalasan muridnya. Nah, bagaimana hasilnya kalau menghukum? Jadi anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, agar mereka menghindari hukuman pasti akan berbohong. Nah, itu kemudian menyembunyikan, menyangkal berbohong. Ketika anak-anak membuat kita sebagai guru, identitas atau kontrol kita, kalau kita memilih membuat orang merasa besar, pasti hasilnya begitu. Kemudian punya teman, ya, kalau kita misalkan mengontrol diri sebagai guru, memposisikan diri kita sebagai teman pada anak-anak didik kita, ketika anak didik kita salah, jadi rasa ketergantungan itu pasti selalu ada.
anak didik kita ketergantungan pada diri kita. Nah, ini adalah hal yang mungkin menjadi suatu kelemahan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi pemantau. Kalau misalkan melihat gurunya, anak itu pasti dia akan menghindar karena dia tidak diketahui, dia tidak dapat pemantauan atau pengawasan. Sedangkan posisi manajer di sini menguatkan pribadi, anak itu sendiri. Nah, dampaknya bagaimana? Kalau penghukum, anak tersebut cenderung mengulangi kesalahan, sedangkan pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Jadi anak tersebut secara psikologi dia rendah diri. Karena apa? Karena kan guru berusaha anak itu agar mereka merasa bersalah dirinya sendiri. Mereka jadinya merasa rendah diri, kurang percaya diri. Jadi anak kita itu ya teman, lemah, tidak mandiri, bergantung. Itu dampak pada murid. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi seorang pemantau itu dia selalu menitik beratkan pada sanksi. Dia berdasarkan kalau kamu misalkan melanggar aturan ini, kamu akan dapat sanksi ini, pasti begitu. Sedangkan manajerial itu mengevaluasi diri, seperti restitusi yang saya telah lakukan, bagaimana anak bisa mencari solusi yang sendiri, bisa melakukan perubahan sendiri sesuai dengan apa yang mereka yakini atau keyakinan yang mereka miliki. Kemudian, saya kecewa sekali. Siapa yang mengatakan di posisi kontrol? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini otomatis posisi kontrolnya bagaimana? Ya, karena kecewa sekali membuat rasa bersalah. Ya, ini sesuai dengan apa yang dikatakan guru yang memutuskan dirinya sebagai apa. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti guru tersebut memposisikan dirinya sebagai siapa? Membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang, stiker? Pasti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kata-kata atau pernyataan yang demikian ini sudah bisa mencerminkan kita posisi pokok apa yang kita lakukan kepada anak tersebut. Dalam marah misalkan, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Nah, untuk itu silakan kamu lari dari lapangan itu misalkan. Itu sudah membuat posisi pokok hukum. Ya, kalau misalkan menjadi teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, biar nanti kelas kita bagus. Itu misalkan kita memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, mungkin itu. Nah, peraturan pemantauan konsekuensi atau hadiah. Nah, ini bergerak antara nilai-nilai manajer dan memperbaiki. Jadi begitu ya. Nah, jadi eksplorasi konsep segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Kamu tidak punya. Nah, inilah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini ada validasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan pada anak-anak kita, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu disebut dengan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti tadi yang saya telah lakukan di kelas, hal inilah yang saya lakukan, yaitu validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi menstabilkan identitas. Jadi anak-anak biar tidak merasa bersalah sekali. Ternyata saya ajar di dunia ini melakukan kesalahan, orang lain tidak pernah, dia tidak begitu. Jadi mereka biar bisa juga menstabilkan emosi yang mereka miliki. Misalkan ini terlambat akan sekolah, jadi kita usahakan kita pertama membantu identitas. Setiap orang pasti punya kesalahan. Karena kalau bapak juga dulu pernah begitu. Nah, anak-anak kan merasa dulu tegang, baru duduk sama bapak dulu merasa tegang sekali. Itu saya akan diapakan. Nah, setelah kita memberikan karakter tersebut, anak pasti bisa pasti agak senang saja. Bapak dulu tidak pernah begitu. Itu misalkan ya, dulu kita menanyakan lebih lanjut, kamu tentu punya
alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena apa alasannya? Dia pasti Pak, saya nonton televisi sampai jam 10. Nah, itu misalkan kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bahwa kita tidak boleh datang terlambat, Pak. Itu yang nilai kita sepakati di kelas. Itu misalkan kemudian apa solusinya? Pasti anak itu akan berpikir, oh kalau begitu Pak, saya akan tidur lebih awal lagi. Habis saya belajar, saya akan tidur lebih awal. Saya tidak akan nonton televisi lagi sampai saya itu larut malam atau main HP dan sebagainya. Saya pasti istirahat agar besok saya datang lebih awal. Dan kita akan bertanya lagi, terus kapan kamu akan melakukan perubahan ini? Dia pasti jadinya, oh mulai besok Pak. Pastilah kalau anak-anak pasti dia akan menepati janjinya. Karena apa? Karena itu sudah timbul dari nilai implistik, nilai yang ada pada dirinya sendiri. Saya yakin demikian. Ya Bapak Ibu ya, kalian. Nah inilah kata-kata perdasnya. Kami bisa melakukan ini. Kemudian percayaannya, nah ini intervensi dari Tuhan ingin berbuat lebih baik. Nah ini misalkan ya, saat kamu harus berbuat apa? Kita berikan anak-anak itu renungan. Kita suruh anak-anak itu merenungkan apa kesalahan yang dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas dirinya sendiri. Jadi tentunya Bapak Ibu harapan yang yaitu bagaimana nantinya kita di sekolah ini memposisikan anak didik kita sebagai apa? Sebagai anak kita sendiri. Bagaimana kita harus memposisikan diri kita kalau bisa sebagai manajerial, posisi manajerial. Bagaimana setiap kesalahan itu kita harus punya suatu solusi yang baik, yang tepat, yang kita harus berikan kepada diri kita. Jadi untuk menghindari apa? Untuk menghindari kekerasan secara verbal, secara fisik pada anak-anak kita. Karena apa? Karena dampaknya ini sangat luas sekali Bapak Ibu. Sampai dia dewasa, dia pasti akan masih bisa merasakannya. Nah itulah tujuan kita sebagai guru adalah bagaimana kita harus memposisikan diri kita itu sebagai penuntut. Bagaimana murid adalah hal yang harus kita utamakan. Hal yang paling kita utamakan adalah murid sesuai dengan filosofi Kinerja Dewantara. Yaitu ada ing arsu sontolodo. Bagaimana kita sebagai guru harus memberikan panutan di depan, kemudian ing mati pamungkasu. Bagaimana di tengah kita harus memberikan hikmah kepada anak kita. Harus dari satu murid ada yang itu kita memberikan dorongan dari belakang. Bagaimana kreativitas anak-anak, bagaimana motivasi mereka, kita harus selalu dukung. Tujuan utama kita adalah bagaimana nantinya kita mampu menciptakan anak-anak generasi emas Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang mempunyai apa? Mempunyai semangat, dan kita dapat mewujudkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan yang tentang apa itu budaya positif. Mungkin hal ini bisa Bapak Ibu terapkan nantinya di kelas dan di sekolah. Mari kita bersama-sama membangun sekolah ini dengan baik. Bagaimana penerapan disiplin positif ini dapat kita lakukan dan dapat kita wujudkan untuk kemajuan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Saya akhiri dengan Om Santi. Terima kasih Bapak.